Kabar mengejutkan datang dari pedok MotoGP. Mampu podium ketiga, tapi Pecco Bagnaia malah dikritik oleh bos Ducati. Akankah dia akan dibuang? Aldi Hendra selalu finish di 10 besar World Supersport Italia. Ini dia berita selengkapnya. General Manager Ducati Corse yaitu Gigi Daliknya akhirnya angkat bicara soal penampilan Pecco Bagnaia, terutama di MotoGP Spanyol 2025 pekan kemarin. Ya, Gigi Daliknya tak menutupi rasa kecewanya akan penampilan Pecco Bagnaia yang seolah tak bisa berbuat apapun untuk bisa memenangkan balapan MotoGP Spanyol kala itu. Padahal, Bagnaia selalu mengklaim bahwa performanya lebih bagus pada balapan utama di hari Minggu, meski kesulitan pada saat di sprint hari Sabtu. Namun kenyataannya Bagnaia kesulitan di kedua balapan, hingga menurut Bagnaia tak ada alasan lagi yang bisa dikaitkan rider andalannya itu. Pecco tidak memenuhi ekspektasi kami, terutama karena dia harus tampil lebih bagus di hari Minggu, ungkap Daliknya dikutip dari Pedok GP. Bahkan saking kesalnya nih sob ya, pria asal Italia ini menyebut Bagnaia sama sekali tidak menunjukkan greget-gregetnya untuk meraih kemenangan di sana. Dia kurang aktif sesuai harapan kami, padahal itu diperlukan untuk bertarung di puncak kembali, ungkap bos Ducati. Ya, Daliknya menegaskan harusnya Bagnaia tidak puas begitu saja dengan hasil podium ketiga, karena performanya bisa saja lebih dari itu sob. Ditambah lagi, yang dia kalahkan seharusnya adalah Quartararo dari Yamaha yang dimana motornya lebih tidak kencang. Dan ada juga Alex Marquez pemenang balapan di mana motornya setahun lebih tua dibandingkan motor Pecco Bagnaia nih sob. Dan untuk pertama kalinya di MotoGP 2025, bukan motor tim pabrikan yang menang di sini. Ya, karena Alex Marquez menggunakan motor satelit milik Gresini Racing. Nah, pabrikan Borgo Panigale ini meraih kemenangan ke-22 di kelas utama, menyamai rekor Honda di kelas 500cc. Ini adalah pencapaian yang ingin dirayakan oleh Gigi Daliknya, manajer umum Ducati. Nah, di sini dia memberikan penghormatan terkhusus untuk Alex Marquez yang meraih kemenangan pertamanya di kelas utama ini. Nah, ternyata tidak hanya Alex Marquez, Marc Marquez yang crash juga malah dipuji oleh Gigi Daliknya nih sob ya. Ya, di sini Daliknya malah memuji raihan rekan baru Pecco Bagnaia itu. Itu karena Marquez menunjukkan daya juang yang luar biasa, meski mengalami crash dan kehilangan banyak poin berharga. Itu kesalahan yang terjadi terlalu awal, sebelum balapan GP benar-benar dimulai, tutur pria yang pernah menangani Aprilia tersebut. Tetapi kau harus mengapresiasi pembalap dengan berupaya kembali ke balapan dengan motor yang rusak, hanya untuk finish ke-12. Tutup Gigi Daliknya. Well, ketika Mimin nonton juga, Marc Marquez memang berjuang mati-matian demi sebuah poin ya sob ya. Itu mental sang juara. Semoga Pecco nanti diharapkan seperti itu juga ya. Pada hari Minggu kemarin, tepatnya di ajang balapan World Supersport 600cc, pembalap Indonesia yaitu Aldi Satya Mahendra berlaga di sana. Dia memulai balapan dari posisi ke-12 dan di race pertama dia mampu masuk 10 besar, tepatnya di posisi ke-9 nih sob. Ya, dimana yang menang adalah Stefano Manji dari Italia itu. Nah, di race kedua Aldi juga bertarung di barisan tengah dan mempertahankan posisinya untuk berada di zona poin. Alhasil, Aldi berhasil menuntaskan balapan di finish posisi ke-10. Manji berada di posisi pertama dan Bud Armos di posisi kedua. Serta di posisi ketiga ada Jaume Masia. Dari 4 seri yang sudah digelar musim ini, Aldi berhasil mengoleksi sebanyak 33 poin nih dan menempati di urutan ke-11. Sementara posisinya ya sob ya. Well, untuk pembalap yang baru saja bergabung di World Supersport 600cc ini cukup baik ya untuk Aldi Hendra, pembalap asal Yogyakarta ini. Dan berikut Mimin hadirkan hasil lengkap klasmen World Supersport 600 2025.
Ya, pembalap muda Indonesia yaitu Kiandra Ramadipa mencuri perhatian di Eropa Sob. Tepatnya di balapan Eropa Talent Cup. Ya, dia berhasil mengibarkan bendera merah putih di podium race 1 Eropa Talent Cup 2025 seri pertama di sirkuit Estoril. Setelah finish di posisi 3 besar pada race basah itu yang dijalani selama 15 lap nih sob. Pembalap muda Indonesia yang bernomor 32 itu start dari grid kelima. Dipa tidak mau lepas dari posisi terdepan. Ia naik ke peringkat 4 pada 2 lap dan naik ke posisi ketiga pada lap selanjutnya. Karena persaingan di pack kedua cukup ketat, Ramadipa pun sampai turun ke posisi 4. Bahkan sempat juga dia berada di posisi kelima nih sob. Ya, maklum, dia adalah pembalap muda yang baru saja pertama kali ikut ajang ini di Eropa. Ente bisa lihat saja nih sob, lawan-lawannya kebanyakan dari Spanyol, Italia, dan negara Eropa lainnya. Namun pembalap muda Indonesia ini tak gentar melawan pembalap-pembalap dari Eropa. Nah, pada lap ke-9 Dipa dengan kondisi bahan bakar yang kian sedikit yang membuat motor makin ringan. Sepertinya mencoba sedikit demi sedikit merangsek kembali ke depan. Posisi 4 lagi pada lap ke-9 dan sudah di posisi 3 pada lap ke-12. Akhirnya dia bisa bertahan dan membawa podium ketiga untuk Indonesia di sana. Tak heran pada saat di park frame dia pun menangis nih sob karena terharu bisa peringkat 3 di Eropa di balapan pertamanya. Sungguh sangat luar biasa sekali ya sob ya. Nah, untuk race keduanya Dipa kurang beruntung, dimana pada saat di posisi ketiga dia terkena sliding dari pembalap lain. Alhasil dia pun ikut terjatuh dan gagal finish nih sob. Tapi tetap saja Dipa sangat mimin kagumi karena di percobaan pertama di balapan utama dia mampu podium ketiga untuk Indonesia, dan ini adalah rekor untuk pembalap Indonesia. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya.